Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Budinya akan menjelaskan KD terakhir yang ada di semester 1, yaitu KD 3.5 tentang pola pewarisan sifat hukum Mendel. Langsung saja Budini akan jelaskan, sebenarnya materi ini sudah ada di kelas 3 SMP, jadi hanya mengulang dan memperdalam saja. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang hukum Mendel? Nah, hukum Mendel merupakan hukum hereditas yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip penurunan pewarisan sifat. Langsung saja, hukum pewarisan sifat dikemukakan oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan kacang ercis. Nah, mengapa menggunakan kacang ercis? Nah, untuk Mas dan Mbak, apa sih itu kacang ercis? Kacang ercis itu adalah kacang polong-polongan. Nah, alasan menggunakan kacang ercis atau polong yang pertama, memiliki banyak sifat beda, yaitu misal warna bunga, ada yang merah, ada yang putih, ada yang ungu, kemudian ada bijinya yang bulat, ada bijinya yang keriput, ada yang bijinya berwarna kuning, ada bijinya yang berwarna hijau. Jadi memiliki banyak sifat beda. Selanjutnya, waktu pembuahannya sebentar dan mudah dibudidayakan. Itu yang menjadi alasan kenapa Bapak Mendel atau Gregor Mendel menggunakan kacang ercis atau polong-polongan. Nah, selanjutnya, hukum Mendel di sini ada dua hukum. Yang pertama, hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum segregasi merupakan pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen yang akan diwariskan ke anaknya. Sedangkan kalau hukum asortasi itu merupakan gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induknya. Nah, sebelum ke pengaplikasian soal, Budini akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama, parental atau biasa dituliskan dengan huruf P besar yang artinya induk. Kemudian ada filial atau F besar, itu artinya keturunan. Kemudian ada sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan kalau sifat resesif itu merupakan sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada istilah genotip. Genotip merupakan sifat tak tampak yang biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, ataupun M kecil, M kecil. Selanjutnya, kalau fenotip itu merupakan sifat yang tampak, jadi yang bisa diamati. Contohnya, bunga warna merah muda, bunga merah putih, seperti itu. Kemudian ada homozigot, itu merupakan pasangan alel yang sejenis, misal A besar, atau A kecil, B besar, B kecil, B kecil. Itu merupakan homozigot. Jadi alelnya itu sejenis. Ada homozigot, ada heterozigot. Kalau heterozigot itu merupakan pasangan alel yang tak sejenis. Misal A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Seperti itu. Nah, di hukum Mendel ada dua persilangan. Ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid itu merupakan persilangan satu sifat beda. Contohnya seperti ini. Bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Kemudian contoh lagi, daun berwarna hijau disilangkan dengan daun berwarna kuning. Nah, hanya satu sifat beda. Itu adalah persilangan monohibrid. Sedangkan kalau persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda, contohnya seperti ini. Kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang ercis berwarna hijau
biji keriput. Nah, dua sifat beda. Ada lagi nih. Misal, kelinci berambut hitam, bertelinga panjang disilangkan dengan kelinci berambut putih, telinga pendek. Itu merupakan dua sifat beda. Langsung saja ke pengaplikasian soal. Jadi, persilangan monohibrid, satu sifat beda, itu masih dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang dominan sama intermediate. Yang pertama, yang dominan, langsung saja Bu Dini kasih aplikasi soal. Bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih atau M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukan perbandingan F2-nya. Jadi yang ditanyakan yaitu F2-nya. Pertamanya, Mas dan Mbak harus menuliskan induk atau P. Jadi dituliskan aja M besar disilangkan dengan M kecil. Jadi bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih atau M kecil. Selanjutnya, yang langkah kedua, Mas dan Mbak harus menuliskan gametnya. Nah, ini kan gametnya sama sih. Nah, Mas Mbak tuliskan satu aja nggak apa-apa, M besar. Dan ini yang mawar putih itu M kecil. Kemudian selanjutnya langkah ketiga yaitu menuliskan keturunan atau anaknya. Jadi M besar M kecil tadi disilangkan. Jadinya M besar M kecil atau 100% berwarna merah. Nah, ini merupakan dominan atau persilangan monohibrid dominan. Nah, selanjutnya ditanyakan perbandingan F2-nya. Jadi disilangkan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, selanjutnya gametnya yaitu ini kan ada dua. Ada M besar, ada M kecil. Sama yang di sini, M besar M kecil. Kemudian Mas dan Mbak bisa menggunakan papan catur seperti ini. M besar M kecil diletakkan di atas. Kemudian M besar, M kecil selanjutnya diletakkan di bawah. Nah, disilangkan. M besar disilangkan dengan M besar. Jadi, M besar, M besar. M besar disilangkan dengan M kecil sama dengan M besar, M kecil. Kemudian, M kecil disilangkan dengan M besar. Jadi, nulisnya Mas dan Mbak harus yang besar dulu. Jadi kan M besar, M kecil. Selanjutnya, M kecil disilangkan jadi M kecil. Yang ditanya F2-nya yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil. Jadi perbandingannya M besarnya 1 dibanding M besar M kecilnya 2. Kemudian M kecilnya 1. Jadi M besar M kecil itu adalah merah. Selanjutnya M kecil itu adalah putih. Jadi fenotipnya atau anaknya yaitu merah banding putih itu adalah 3:1. Nah, selanjutnya ada persilangan monohibrid atau intermediate atau semi dominan. Nah, di sini apa sih bedanya dominan dengan semi dominan atau intermediate? Jadi kalau yang intermediate atau semi dominan ini anaknya ini berbeda dengan induknya. Nah, contoh langsung pengaplikasian soal aja. Bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih jika keturunan pertamanya berwarna merah muda. Nah, ini yang khas. Jadi kalau yang persilangan monohibrid dominan itu anaknya itu sama seperti induknya. Kalau yang semi dominan muncul sifat baru yaitu merah muda. Diingat-ingat, kalau berbeda dengan induknya itu adalah yang monohibrid intermediate.
tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jadi ditulis dulu parentalnya atau induknya. M besar atau bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih atau M kecil. Mas dan Mbak menuliskan gametnya. M besar, kemudian gametnya ini adalah M kecil. Kemudian disilangkan M besar, M kecil disilangkan menjadi M besar, M kecil atau merah muda. Kemudian yang ditanyakan yaitu perbandingan fenotip F2-nya. Jadi disilangkan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1. Jadi M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya, nah gametnya ada M besar, ada M kecil. Sedangkan yang ini sama M besar, M kecil. Selanjutnya, nah F2-nya, Mas dan Mbak bisa membuat papan catur. M besar, M kecil yang ini boleh diletakkan di bawah atau di atas. Begitu sebaliknya, yang sebelah sini M besar M kecilnya bisa diletakkan di bawah ataupun di bagian atas. Langsung aja M besar yaitu M besar disilangkan dengan M besar yaitu M besar M besar. M besar disilangkan dengan M kecil yaitu M besar M kecil. M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kemudian M kecil disilangkan yaitu menjadi M kecil. Jadi F2-nya yaitu M besar banding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan M besarnya, jumlahnya 1. M besar M kecilnya ada 1, ada 2. Ada 2. Kemudian M kecilnya itu ada 1. Nah, ini merupakan merah, kemudian ini merah muda, dan ini putih. Jadi, perbandingannya yaitu merah banding merah muda banding putih itu adalah 1:2:1. Langsung ke pengaplikasian soal. Tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih, keturunannya berambut kelabu. Jadi ini merupakan persilangan monohibrid yang intermediate atau semi dominan. Jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, diingat-ingat ya, disilangkan dengan berambut putih, bukan sesamanya. Kalau latihan sebelumnya kan disilangkan sesamanya. Kalau latihan soal ini disilangkan dengan rambut putih. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Selanjutnya, latihan soal 2, kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif. Jika F1-nya berbulu hitam, tentukan F2-nya. Jadi dilihat dari soalnya, ini merupakan persilangan monohibrid yang dominan. Nah, selanjutnya, oke, langsung saja ke pengaplikasian soal, yaitu tentang persilangan hibrid. Jadi dua sifat beda. Kacang ercis berbiji bulat. Nah, biji bulat warna kuning ini merupakan dua sifat beda. B besar, K besar disilangkan dengan kacang ercis biji kisut warna hijau atau B kecil, K kecil. Kemudian tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nah, yang pertama, Mas dan Mbak harus menuliskan induknya dulu. Jadi B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Jadi gametnya B besar, K besar, B kecil, K kecil. Jadi filialnya atau keturunannya B besar, B kecil, K besar, K kecil itu adalah bulat kuning. Selanjutnya yang ditanyakan fenotip F2-nya. Jadi disilangkan sesamanya. B besar, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi gametnya tidak pakai ini nggak apa-apa. Jadi kalau Budini ada cara lain. Jadi gametnya yaitu, Budini tulis di sini aja, B besar, K besar,
kemudian B besar, K kecil. Selanjutnya B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, sama ya gametnya yang sebelahnya. Nah, ini sebenarnya ada salah tulis. Jadi, gamet di sini terserah mau diletakkan di atas maupun di bawah. Kan sama nih. Nah, Budini tulis seperti ini aja. B besar, B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, yaitu B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil, yaitu B besar, B besar, K besar, K kecil. Selanjutnya, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K besar, yaitu B besar, B kecil, K besar, K besar. Selanjutnya, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, ini seharusnya, maaf ya, Budini salah. Jadi, ini seharusnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, begitu seterusnya. Sampai habis, sampai seperti ini. Oke, Budini cek lagi, takutnya ada yang salah. B besar, K besar, K kecil. B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini juga salah, sebentar ya. Ini seharusnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Oke. Yang ditanya yaitu perbandingan fenotip F2-nya. Oke, Budini bantu B besar. Nah, kalau seperti ini adalah biji bulat warna kuning. Kita hitung, Mas dan Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlahnya ada 9. Selanjutnya, B besar atau biji bulat kisut. Jadi K-nya K kecil. Oke, hitung lagi ya. 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3. Nah, jadi bulat kisutnya ada 3. Selanjutnya, biji kisut warna kuning. Biji kisut warna kuning. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. Yang terakhir yaitu biji biji kisut warna hijau. B kecil, K kecil. Jadi jumlahnya 1 yang ini. Nah, jadi perbandingan fenotip
F2-nya yaitu biji bulat kuning dibanding dengan biji bulat hijau dibanding biji kisut warna kuning dan biji kisut warna kuning yaitu 9:3:1 atau 9:3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, selanjutnya ada latihan soal kacang ercis berbiji bulat dominan berbunga putih disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut bunga warna merah. Hitunglah perbandingan fenotip F2-nya. Jadi hampir sama seperti latihan soal yang Bu Dini barusan jelaskan. Oke, terima kasih Mas dan Mbak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat Mas dan Mbak. Apabila masih kurang jelas, boleh kontak Bu Dini. Sekian penjelasan dari Bu Dini. Apabila ada salah kata, Bu Dini mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.